Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh ingkang kula hormati, takmir masjid beserta pengurus, beserta jamaah ingkang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita sebagai makhluk Allah tak lepas dari kesalahan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Oleh karenanya, sebagai hamba yang tawadu, hamba yang senantiasa menyadari dengan kehambaannya, maka yang terbaik adalah bersering memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun para hadirin, istighfar itu dalam bahasa Arab yaitu akar katanya ghafarah. Kemudian ditambah hamzah, sin dan ta menjadi istaghfara yastaghfiru istighfaron, yang bermakna litolab atau berharap. Berarti kalau istighfar berarti tolabul maghfirah, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita para hadirin, para nabi saja ini beristighfar. Misalkan Abul Bashar, bapak manusia, Nabiullah Adam, beristighfar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sekedap nih, niki Allah nih kok alon nih. Niki ceritane ngantuk napa kewareken niki Pak nggih. Oh kewareken nggih. Alhamdulillah. Masih sum corona tetap warek alhamdulillah. Nabiullah Adam beristighfar. Kemudian Nabi Yunus di dalam perut ikan itu juga beristighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Nabi maca istighfar. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari Bu Pak, istighfarnya 70 sampai 100. Sinten? Rasulullah. Surganya jelas, nerakane ado, setan ora nggodha, maksiat mboten ngelakoni. Lah kula surgane mboten jelas, surganya tidak jelas, nerakanya embuh-embuhan, setan koyoke rada kanca, dosa segojangan. Lah ngoten nggih. Lalu berapa kali kita sehari beristighfar? Mari kita kembali kepada diri kita pribadi. Ini materinya seakan-akan remeh, tapi ini adalah luar biasa. Bahkan istighfar ini adalah termasuk solusi beberapa masalah. Setelah ini saya kasih cerita sedikit para hadirin. Kalau istighfar ini adalah solusi dari permasalahan-permasalahan kita. Contoh, misalkan dalam tafsir Al-Khazin, atau kalau yang punya tafsir besar, tafsir Al-Qurtubi, di situ ada kisah dari tabi'in, namanya Imam Hasan Al-Basri. Siapa Pak? Imam Hasan Al-Basri. Beliau dicurhati seseorang. Karena ulama dulu itu ya kayak sekarang, orang-orang kalau ada masalah curhatnya mesti ke para tokoh, para ulama. Kalau zaman sekarang milenial udah berubah. Kadang curhatnya di mana Pak? Di Facebook. Curhatnya di mana? Di media sosial. Tapi orang-orang dulu dan sekarang juga masih banyak curhatnya kepada Allah. Kalau tidak begitu tanya pada para ulama. Yang terjadi pada Imam Hasan Al-Basri, ada orang tanya, tanah saya selalu tandus, ini bagaimana? Apa jawab Syekh Hasan Al-Basri? Istaghfirillah, beristighfar kepada Allah. Ada orang datang lagi mengeluh kepada beliau, miskin, tidak punya uang. Ya mungkin sekarang ini cocok ini doa ini para hadirin. Banyak yang lagi kantongnya agak kosong.
Ada orang datang kepada Hasan Al-Basri mengeluh atas kefikirannya. Apa jawaban Imam Hasan? Kata beliau, istaghfirillah, perbanyak baca istighfar. Datang lagi seorang kepada beliau, saya belum punya anak, atau saya ingin punya anak banyak, bagaimana? Hasan Al-Basri, apa jawab beliau? Istaghfirillah, perbanyak baca istighfar. Ada lagi orang datang kepada beliau, kebunnya tidak pernah berbuah atau sulit berbuah. Maka apa kata beliau? Istaghfirillah, perbanyak istighfar. Kemudian ditanya, wahai si Hasan Al-Basri, ada orang minta solusi pada Anda, tapi jawabnya selalu sama, yaitu suruh membaca istighfar. Apa kata beliau? Loh, yang nyuruh baca istighfar itu bukan saya, tapi Allah di dalam Al-Quran. Coba buka di surat Nuh itu para hadirin. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nanti ayatnya dibuka sendiri karena ini musim corona, ceramahnya nggak usah panjang-panjang. Okay? Intinya itu solusi. Istighfar itu adalah solusi dari permasalahan-permasalahan kita. Apapun yang terjadi, jangan lupa perbanyak beristighfar kepada Allah. Kesulitan ekonomi, masalah keluarga, tidak punya keturunan, kesulitan apapun, maka perbanyak membaca istighfar. Dengan catatan, istighfar bukan hanya di lisan, tapi yang terpenting adalah di hati, mengakui kalau kita itu hamba yang lemah dan benar-benar mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istighfar dengan lisan, terpenting istighfar dengan hati. Cekap matur saking kula kripik gedang kodong, tete edang baka padha, kecepot gulana, merah, salah lopot nyona sapora. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.